Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mengawali pertemuan kita, marilah kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian seraya mengirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga apa yang kita laksanakan, segala aktivitas kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi infak dan sedekah. Adapun tema besarnya adalah berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Materi infak dan sedekah kajiannya ada dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Namun kali ini kita hanya membahas tentang Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Adapun kompetensi dasar yakni menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 294 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makna infak dan sedekah. Infak berasal dari bahasa Arab, yakni berasal dari akar kata anfaqa yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai, yang ada kaitannya atau yang ada hubungannya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Sampai di sini saya kira kita sudah paham pengertian infak secara garis besar, yakni membelanjakan atau membiayai, atau bisa juga diartikan sebagai mengeluarkan atau memberikan sebagian harta. Selanjutnya sedekah sebenarnya kurang lebih sama pengertian dari infak, hanya saja sedekah maknanya lebih luas, tidak hanya harta, benda atau barang. Sedekah itu meliputi harta dan jasa, misalkan senyum atau usaha kita dalam membuang ranting atau duri atau bahkan batu mungkin di jalan, itu juga bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu adalah tidak mesti barang saja, tapi bisa juga dalam hal jasa, yakni membantu orang. Misalkan ketika ada tetangga atau keluarga yang akan atau memiliki hajatan, ketika kita ikut membantu hajatan yang dia laksanakan, itu juga bagian dari sedekah. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, apa saja sih syarat berinfak dan bersedekah? Nah, kita lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Di situ dijelaskan syarat-syarat untuk berinfak dan bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna 'alakum minal ardh. La tayammamu khabitha minhu tunfiqu wa lastum bi'akhidhi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata atau dalam arti enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala lagi Maha terpuji. Nah, di sini dijelaskan bahwa syarat kita untuk berinfak, syarat kita untuk bersedekah adalah memberikan sesuatu yang baik-baik. Bahkan di dalam ajaran agama dianjurkan memberikan sesuatu yang kita cintai. Itu derajat pahala, derajat kebaikannya itu jauh lebih tinggi.
Namun faktanya di lapangan, kita sering menyaksikan saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri biasa menginfakkan sesuatu, menyedekahkan sesuatu, padahal sesuatu itu sudah tidak layak makan, tidak layak pakai. Misalkan kita sering temukan jika ada kegiatan-kegiatan donasi, karena untuk membantu korban bencana alam, itu kita sering kali memberikan sesuatu atau taruhlah pakaian, itu sebenarnya sudah tidak layak pakai. Ada yang sobek ketiaknya, ada yang celana yang sobek selangkangannya, padahal itu sebenarnya tidak dianjurkan dalam ajaran agama, dan jelas dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Sebaliknya, kita ingin berinfak, bersedekah, sebaiknya memberikan sesuatu yang memang masih layak dipakai, masih layak untuk dimakan, masih layak untuk diminum. Karena di akhir ayat ini juga dijelaskan bahwa kalau kita ingin berinfak, kita ingin bersedekah, cobalah memposisikan diri kita sebagai orang yang menerima infak, orang yang menerima sedekah. Tentunya kita juga tidak mau menerima sesuatu yang demikian itu. Selanjutnya, kepada siapa kita berinfak dan bersedekah? Lagi-lagi Al-Quran dalam Quran surah Al-Taubah memberikan jawaban pada ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimul hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir. Nah, itu siapa yang berhak menerima infak, zakat atau sedekah? Orang fakir, orang-orang miskin, kemudian para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, hamba sahaya, orang-orang yang berutang, orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini jelas siapa saja yang benar-benar layak untuk menerima infak kita. Namun tidak menutup kemungkinan kita menginfakkan sesuatu, menyedekahkan sesuatu kepada orang-orang yang terdekat. Misalkan keluarga, istri, anak, tetangga. Itu juga masuk dalam kategori golongan-golongan yang dianjurkan agama untuk diberikan sedekah. Kita masuk pada kajian Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Yang artinya, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah, iya, Tuhanku telah memuliakanku. Jadi manusia itu cenderung latah, kagetan, dan ini dalam Al-Quran surah Al-Fajr membuktikan itu, bahwa kalau kita diberi harta, kita dimuliakan, kita langsung memuji Allah secara berlebihan. Sementara itu, apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Dan tidak sedikit orang juga ketika dia disempitkan rezekinya, diberikan ujian, cobaan, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa Tuhanku telah menghinaku. Padahal sekali-sekali tidak. Sebaliknya, kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Jadi surah Al-Fajr ini adalah jawaban dari sikap manusia yang cenderung berterima kasih terhadap kebaikan dan justru mengutuk terhadap sebuah keburukan. Adapun kajian tentang surah Al-Fajr ini
termasuk surah ke-89 dalam Al-Quran. Surah Al-Fajr termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Makkiyah itu berisi seruan agar manusia berakhlak, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia itu ada dua. Yang pertama, jika mereka diberi kesempitan, mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala menghina mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Padahal sesungguhnya harta itu hanyalah cobaan dan ujian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pilih kasih untuk memberikan rahmat, untuk memberikan rezeki kepada siapapun. Tidak hanya kepada hambanya yang ia sukai, maupun yang tidak ia sukai. Karena kita sering saksikan ada orang yang tidak beriman justru rezekinya lancar. Sebaliknya, ada orang yang tiap hari pergi ke masjid, ibadahnya baik, tapi rezekinya sebagaimana kita lihat itu tidak terlalu banyak. Dalam menghadapi dua kondisi ini, hendaklah manusia bergantung kepada Allah. Jika kita diberi kelapangan atau keluasan rezeki, hendaklah kita bersyukur, dan jika adalah diberi kesempitan, hendaklah kita bersabar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dan yang terpenting yang harus diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi rezeki. Tidak ada satupun makhluk yang ia ciptakan itu tidak ada rezekinya. Saat ia dilahirkan sampai ia meninggal, itu sudah teratur semua rezekinya. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Fajr ayat 17 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sebaliknya, seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Jadi berbahagialah kita kalau misalkan di dalam rumah kita ada anak yatim, kita pelihara dan kita perlakukan ia dengan baik. Perlakukan ia seolah anak kita sendiri, saudara kita sendiri, atau apapun. Dan sebaliknya, kalau kita misalkan berbuat buruk, jahat kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk kita. Rasulullah juga tentu tidak mengakui kita sebagai umatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang-orang yang memelihara yatim di surga seperti..." Ketika Rasulullah menyebutkan hadis ini, beliau menunjuk jari telunjuk dan jari tengah. Berarti antara Rasulullah dengan orang yang memelihara anak yatim itu sangat dekat. Nah, makanya Rasulullah memberikan menyampaikan bahwa kalau ada orang yang memelihara anak yatim itu di akhirat kelak saya sedekat dengan dirinya. Dan surah Al-Fajr ayat 18, ayat terakhir yang kita bahas hari ini, memperingatkan agar manusia saling menyuruh, saling mengingatkan, saling menasihati untuk memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyuruh memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Jadi pendusta agama menurut di sini dikutip Quran surah Al-Maun, yang mana sebenarnya pendusta agama itu? Jawabannya di Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Tahukah kamu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ra'aital lati yukatsibu biddin wa dzalikal lati yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi pendusta agama itu sebenarnya orang yang selalu mencaci, menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin.
Eh, Namun faktanya di lapangan kita sering saksikan bahwa bersedekah, berinfak, berzakat, mohon maaf, bersedekah dan berinfak itu tergantung pada momen-momen tertentu saja, waktu-waktu tertentu. Padahal bersedekah berinfak itu tidak terikat sama waktu dan ruang tertentu. Kita mungkin hanya berinfak dan bersedekah saat Ramadan. Di luar Ramadan semangat untuk bersedekah dan berinfak itu juga menurun. Jadi melalui pembahasan kita hari ini, marilah kita terus berinfak dan bersedekah, bukan hanya pada momen-momen tertentu, tapi marilah kita biasakan untuk bersedekah dan berinfak. Dan kita sudah ketahui siapa saja yang bisa menerima sedekah dan siapa saja syarat-syarat apa saja ketika kita akan berinfak. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.